10 menit. Awali dengan baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah Ta'lim Duha Masjid Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah bahwa di pagi ini masih berikan nikmat sehat, nikmat kesempatan yang baik untuk kita manfaatkan semata-mata taqarrub ilallah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kita, duduk kita di majlis ini menjadi pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat, keturunan dan juga umat beliau hingga akhir zaman. Di pasal ke-11 ya, tentang bab adab dengan tema adab berpergian jauh yang disebut dengan as-safar ya. Safar ini kenapa dikatakan perjalanan jauh? Sebab dia ada ukurannya, melelahkan, makan waktu yang lama ya. Dan ini Islam memperhatikan bagi kita sebagai umat Islam yang melakukan perjalanan jauh. Apakah itu untuk berniaga, ibadah haji, ibadah umroh, menuntut ilmu ya. Ini musafir selama dalam perjalanan. Dan itu mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka yang dimaksud dengan safar ini adalah as-safarul mubah, perjalanan yang hukumnya boleh, bukan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila perjalanannya untuk berbuat dosa, maksiat kepada Allah, kita tidak berhak untuk memiliki rukhsah. Allah nggak memberi rukhsah kepada hambanya yang melakukan safar tapi untuk maksiat. Makanya Bapak Ibu ketika ingin berkunjung ke Bali, ya, mau ngapain kita ke sana? Niatnya harus sesuaikan dengan urusan yang mubah. Jangan pada sesuatu yang Allah haramkan, maka tidak akan dapat kita yang namanya rukhsah itu. Ya rukhsah apa? Sholat di jamak. Sholatnya boleh di qasar. Maka salah satu hukum yang berkaitan dengan perjalanan jauh atau safar ini adalah yang pertama, mengqasar sholatnya. Ketika sholat yang jumlahnya 4 rakaat boleh dilaksanakan dengan 2 rakaat, ini namanya rukhsah, dispensasi. Udah mendapatkan qasar kemudian boleh menjamak. Dan jamaknya ya sesuai dengan Nabi contohkan, apakah jamak takdim atau jamak takhir kan ya. Jadi kalau kita gabung zuhur dengan asar ini dilaksanakan dua rakaat ya, 2 rakaat. Pilihannya itu kita mau dimajuin di waktu zuhur ya, berarti jamak takdim. Kemudian kalau dimundurkan zuhurnya itu jamak takhir ya. Nah tinggal masalah khilafiyah fikihnya itu yang terjadi. Yang jelas setiap pelaksanaan sholat itu ada iqomat, ada qomatnya. Setelah 2 rakaat salam, bangun lagi langsung, qomat lagi, nggak ada jeda, nggak ada amal wiridan itu nggak ada, pokoknya langsung saja. Ya. Nah ini banyak rukhsah yang kita dapat. Sudah boleh menjamak, boleh mengqasar, kemudian boleh takdim dan boleh takhir ya. Nah kalau kita takhirkan waktunya, zuhur ditarik ke sholat asar Pak, apakah yang dilaksanakan tuh zuhur dulu atau asarnya dulu? Kedua-duanya boleh. Ada yang mengatakan ya asar dulu baru zuhurnya.
Kenapa? Karena asar ini yang punya waktu. Yang punya waktu gitu loh. Tapi kalau didahulukan zuhurnya ya nggak apa-apa, karena ada sholat yang datang sebelum waktu asar. Jadi dua-duanya boleh Bapak pilih, silahkan saja. Ya. Dalam masalah fikihnya terkait sholat jamak dan qasr sholat. Ya. Nah ini yang diqasr adalah sholat-sholat yang jumlahnya hanya 4 rakaat saja. Dan sholat yang jumlahnya 3 kayak sholat maghrib nggak bisa dipendekin. Subuh juga enggak. Nah untuk menjamaknya sudah sepasang, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ya. Nah subuh itu terpisah. Oleh sebab itu Rasulullah selalu melakukan yang namanya qobliyah subuh atau sholat sunnah subuh 2 rakaat. Sekalipun dalam perjalanan itu nggak boleh kita tinggal. Datang waktu subuh kita sholat sunnah subuh dulu 2 rakaat, ya. Kemudian kita sholat subuh setelah itu. Sunnah-sunnah rawatib yang lain tidak boleh kita lakukan. Qobliyah zuhur nggak ada, ba'diyah zuhur nggak ada, ya, qobliyah asar nggak ada. Tinggalin semua itu kecuali sunnah subuh 2 rakaat. Karena itu dicontohkan Nabi. Beliau sangat menjaga baik fil hadori di tempat tinggalnya di Madinah ataupun fis safari dalam perjalanan. Itu hukum yang pertama terkait masalah al-musafirin. Yang kedua adalah boleh mengusap kedua khuf. Jadi kalaupun wudhu dia pakai sepatu kulit, ya nggak perlu dibuka, diusap saja bagian atasnya. Nah ini termasuk rukhsah. Apakah kaos kaki termasuk, Pak? Saya pernah melihat ya teman-teman Arab itu ketika ada mukhayyam camping lah gitu di sebuah pegunungan gitu, tempat yang bagus, kan musim dingin biasa tuh Pak. Itu mereka nggak buka kaos kaki, jadi diusap kaos kakinya dan ketika sholat dia pakai kaos kaki. Nah kalau sepatu kulitnya diusap, dia sholatnya pakai sepatu. Berarti sholatnya bukan di masjid ya Pak. Di kendaraan atau di apalah ya, bukan di masjid gitu. Boleh diusap bagian atas kemudian sholatnya pakai sepatu. Kenapa bukan bagian bawah Pak? Karena Nabi tidak mencontohkan. Disitulah Sayyidina Ali mengatakan, seandainya ukuran agama ini adalah akal manusia, maka sungguh yang diusap adalah bagian bawah sepatu, karena ini yang nginjak tanah. Tapi Rasul mencontohkan hanya bagian atasnya saja, bagian atas, bawahnya nggak usah. Ini termasuk rukhsah, mengusap sepatu ketika wudhu. Yang ketiga, boleh bertayamum. Pengalaman kita Pak, masyarakat Indonesia yang mudik, ya. Dulu ketika Brexit itu baru dibuka ya, tol yang kesananya belum, itu kan terjadi kemacetan yang luar biasa. Sehingga Allah berikan rukhsah untuk sholat kita boleh tayamum. Ustadz kan ini ada air minum aqua, kita banyak bawa ini. Berapa botol kita bawa? Nggak boleh dipakai buat wudhu. Ini air suci dan mensucikan, tapi nggak boleh untuk berwudhu. Kenapa? Ini dibeli buat minum. Nawaitunya dibeli untuk minum, bukan untuk wudhu. Maka ya udah tayamum. Karena kita ambil rukhsahnya, ya dispensasinya, kita tayamum saja. Yang keempat, secara hukum, ya hukum fikih, musafir itu boleh berbuka puasa. Ya, tapi kan harus dilihat Pak, ini kalau safarnya mungkin ke Mekah ya. Di bulan Ramadan umrah tuh. Berangkat dari sini. Kan waktu sana lebih lambat ya, berapa jam? 4 jam ya Pak. Ini kayaknya panjang amat puasa saya nih. Dari sini udah mulai niat, udah nggak makan nggak minum, tapi menuju Jeddah ini tambah puasa sekian 4 jam mamanya. Masalah hukum boleh dia tidak berpuasa. Dan itu ada nasnya ayat Al-Quran ya, aw ala safarin
fa'iddatun min ayyamin ukhra. Iddah itu kan dihitung di hari lain, di qada. Waman kana minkum marid awala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yang kelima, boleh melakukan sholat sunnah di atas binatang tunggangannya. Berarti kan kalau kita naik pesawat, jadi pesawat, sholat sunnah silakan. Ya, boleh saja itu. Karena Rasulullah SAW yusolli, ya, karena yusolli subhatah atau an-nafilah, haitsu tawajjahat bihi nafilatahu. Rasulullah pernah sholat sunnah di atas untanya, kemanapun unta itu arahnya. Jadi Bapak Ibu, ketika dalam kendaraan, kita nggak mesti sholatnya menghadap kiblat. Saya pengalaman ketika mendampingi anak-anak SMA, Tariq bin Ziyad ya, perpisahan ke Malang. Naik keretanya kan di sini tuh sore ya, kan 15 jam tuh. Nah ini kita mau sholat, arah kiblat di belakang kita. Maka sholat sunnah ataupun sholat wajib, kita itu boleh tidak menghadap kiblat ketika dalam posisi perjalanan. Hanya saja dalam fikihnya, sebelum kita mulai sholat, menghadaplah ke arah kiblat sebagai penghormatan. Aina matuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Kemanapun kau palingkan wajahmu, di situ ada Allah. Ini ayat yang berkaitan dengan kondisi sulit untuk menghadap kiblat. Bukan dalam kondisi normal. Karena ada yang menjelaskan, ya sholat itu nggak mesti ngadep kiblat. Ini dalilnya. Dia nggak paham asbabun nuzulnya ini. Ini asbabun nuzul bagi orang yang dalam perjalanan yang sulit untuk menghadap kiblat. Kemudian yang keenam adalah boleh menggabung atau disebut dengan menjamak sholat ya. Tadi sudah kita bahas. Jadi jamak ini ada landasannya. Bahkan kalau jamak Pak, tidak mesti kita itu musafir ya. Jamak itu hujan lebat saja itu boleh kita jamak. Tapi nggak boleh dikosor ya, karena kita berada di tempat tinggal. Termasuk mungkin hajatan. Kita mau hajatan, pernikahan anak kita, ya resepsi gitu, boleh kita jamak. Boleh kita jamak. Tapi kalau pengantinnya, kalau sholatnya setiap waktu tuh dia agak repot lah ya. Maka boleh menjamak sholat. Adapun adab-adabnya dalam safar ini, yang pertama hendaknya mengembalikan barang-barang amanah atau titipan. Bapak Ibu yang pergi haji atau umrah ya, ada orang nitip ke kita, balikin. Ada hutang, kita lunasi. Ya. Kalau belum sanggup ya ngasih tahu gitu. Pokoknya semua amanah orang lain itu kita kembalikan. Yang kedua, hendaknya pembekalan safar itu dipersiapkan dari harta yang halalan thayyiban. Persiapkan ongkosnya buat bekal makannya itu dari harta yang halal. Yang ketiga, hendaknya berpamitan kepada keluarga, saudara dan sahabat-sahabat ya. Datengin. Jangan mentang-mentang setiap saat dia bisa umroh Pak, lah teman jamaah ngaji duha aja kagak tahu. Jadi dianjurkan kita ya pamitan sama teman lah, mohon doanya. Sehingga dia bisa mengucapkan astaudiullaha dinaka atau dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Aku titipkan agama, amanah dan penghujung amal perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita doakan, saya titipkan ya agama, amanah dan juga penutup amal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena safar itu Pak, resikonya apa? Selamat atau kita mati. Jangan dianggap kita naik pesawat aman Pak. Bayangkan coba, ketika kita baca doa ya, kejadian pesawat apa Lion Air ya, yang terkini, yang di Kepulauan Seribu itu. Berapa menit baru dia take off? Mungkin 10 sampai 15 menit.
terjadi ya permasalahan pada pesawat, jatuh. Nah, kalau kita didoakan oleh teman kita dengan khawatim a'malikum, semoga amalmu ini penutupnya baik, kan enak buat kita itu mati dalam husnul khotimah ya. Makanya saya selalu yakin ketika berangkat perjalanan naik pesawat tuh, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa sahabat langsung mantap kayaknya kita dalam perjalanan, yakin. Sebab kalau dalam kisah ya, dunia ini ditempati bukan hanya oleh manusia, ada makhluk Allah yang lain, ada kerajaan jin. Kalau kita tidak berlindung pada Allah dengan sungguh-sungguh, ya bisa diganggu sama dia. Dan dia makhluk gaib. Apalagi wilayah kekuasaan wilayah laut yang kita nggak pernah tinggal di situ. Dia bisa tinggal, dia bisa terbang kemana-mana jin itu. Ini wilayah saya. Anda melintas ini tidak memohon kepada Allah, dan saya adalah musuh ya, dari manusia. Nah, ini harus mintalah doa kepada kawan yang ditinggalkan, saudara jamaah itu. Intinya minta doa dan minta maaf. Kemudian kita juga bisa mendoakan zawadakallahu taqwa wa ghafara dzanbaka wajjahaka ilal khairi haitsu tawajjahta. Ini doa-doa semua ini. Yang keempat, hendaknya ketika berpergian jauh atau safar dibarengi oleh 3 atau 4 orang lain, teman. Kita nggak boleh safar sendirian, Pak. Ada temannya lah. Ya kadang orang maunya sendiri aja, saya pengen ya tenang gitu. Bahaya tuh Pak. Apalagi yang udah lanjut ya usia, mungkin ada gejala jantung atau apa. Nggak ada temannya di jalan coba. Sendirian, siapa yang nolongin? Ya. Maka ini dianjurkan, safar yang baik adalah kita ditemani oleh orang lain ya. Setelah dia memilih di antara orang soleh yang menjadi pemimpin, jadi harus ada kawan. Kemudian sebelum berangkat kita harus memilih siapa ketuanya. Nah, disinilah banyak para ahli hadis meneliti, dalam jumlah yang sedikit saja, 3 orang saja melakukan perjalanan, harus dipilih dulu pemimpinnya, salah satu. Jangan berangkat dulu sebelum ditentukan siapa pemimpinnya. Bagaimana dengan skala yang lebih luas, lingkungan RT, RW, kemudian kelurahan, camat, nasional, ini harus ada pemimpin. Jadi banyak mengaitkan hadis ini ya, araqib syaitanun, kalau orang berjalan sendirian maka didampingi oleh syaitan. Waraqibani syaitonani wasalah satu rukabun, kalau berdua dia digoda oleh 2 setan. Tapi kalau sudah lebih dari 2, ada 3, itulah rukabun, orang yang musafir yang mungkin gangguannya di jalan tuh minim lah, sedikit Pak ya. Karena kalau digoda sama setan Pak, bisa belok kemana tuh? Kalau bahasa ininya mah belok ke rumah siapa? Paranang ke rumah janda katanya gitu ya. Karena dia sendirian gitu loh ya, sendirian. Setan tuh menggoda lebih kuat. Tapi kalau kita bertiga, insya Allah setan tuh semakin menjauh. Lau anan nasa yalamuna minal wahdati ma'alam ma sara raqibun bilailin wahdah. Seandainya manusia tahu bahwa pentingnya kita bersama-sama, sebagaimana aku tahu kata Rasulullah, maka dia tidak akan pernah melakukan perjalanan sendirian di waktu malam. Bahaya Pak, udah malam kita jalannya sendirian. Anak-anak kita itu, anak perempuan khususnya, nggak boleh itu ya, sendirian, harus ditemenin. Kemudian yang kelima, hendaknya para musafir mengangkat salah seorang di antara mereka itu pemimpin ya. Sudah jelas tadi itu. Yang keenam, hendaknya melakukan sholat istikharah sebelum, ini sholat istikharah ya Pak,
sebelum melakukan perjalanan. Karena Rasulullah SAW menganjurkan, sampai-sampai beliau mengajarkannya kepada para sahabatnya, sebagaimana beliau mengajarkan satu surat Al-Quran kepada mereka semua. Istikharah juga dianjurkan untuk segala urusan. Jadi istikharah dalam perjalanan, minta pilihan yang terbaik dari Allah. Kita kan kalau sholat istikharah itu kalau ada masalah ya Pak, bingung gitu milih yang mana. Tapi di sini justru istikharah untuk ya perjalanan kita. Sebelum melakukan perjalanan disunahkan sholat istikharah 2 rakaat. Yang ketujuh, hendaknya ketika meninggalkan rumahnya itu membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au ajhala au yujhala alayya. Ini adalah doa maksurat ya. Tidak mau kita disesatkan, tidak mau kita terpeleset ya, atau tidak mau kita itu nggak tahu alamat. Nih. Dan doa ini jangan disepelekan Pak, mentang-mentang kita sudah ada Google Map, ada Waze ya. Udah nggak pakai doa ini, masa nggak tahu kita alamatnya. Tetap ini sunnah. Saya pernah pakai Waze Pak ke Jawa Tengah. Itu kok bisa ke tengah-tengah sawah saya ini. Kalau kita sombong, Allah bisa saja, ini namanya aplikasi bikinan manusia. Makanya inilah yang menjadi doa kita, supaya nggak kepleset, supaya nggak kehilangan jejak dan seterusnya itu. Pendaki gunung, ini kepake doa ini nih. Kan seringnya pendaki tersesat di gunung apa gitu. Makanya semuanya itu bergantunglah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang lainnya panjang ini, Allahumma inna nas'aluka fi safarina haza albirra wa taqwa min amali ma tarda. Nah, ini doa ini dibaca ketika kendaraannya sudah mulai jalan, bukan dalam keadaan berhenti. Jadi ada doa safar yang memang sunnahnya itu dibaca ketika kendaraan sudah mulai bergerak Pak, berjalan. Yang kelima, hendaknya berangkat di pagi hari pada hari Kamis. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Juga diriwayatkan dalam sebuah hadis, ya beliau selalu berangkat pada hari Kamis di dalam safarnya. Ya Pak, bisa nggak kita nentuin waktu? Saya kalau mau pulang kampung hari Kamis, ada apa Pak? Kok Kamis gitu loh? Kalau besok Jumat belum nyampe gimana? Ya mungkin dapat rukhsah tidak Jumatan kali ya, salah satu. Yang penting mah ini sunnah. Nabi selalu melakukan perjalanannya di hari Kamis. Termasuk perjalanan dagang. Beliau dagang itu ke Syam, ke Yaman, milih waktunya di hari Kamis. Kemudian yang ke-9, hendaknya bertakbir mengucapkan Allahu Akbar pada setiap tanjakan. Nah ini, Bapak jalan ke puncak. Dan ke puncak. Kita jangan sombong, ini mobil baru, nggak usah baca takbir kan gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanjak, pokoknya baca sunnahnya Allahu Akbar. Ketika turun, tasbih. Dan itu saya pernah ya, merasakan Pak, ketika nanjak gitu ya, di gunung itu. Ada sebuah acara. Baca takbir itu jadi terbantu kita. Kok kayak ringan gitu loh. Ketika turunnya sambil baca subhanallah, ada perbedaan dengan tanpa membaca subhanallah. Ya kalau Bapak jalan ke puncak kan begini jalan itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mobil kita terbantu dengan kalimat zikir ini. Ya. Kendaraan tua bisa jadi buat nanjak gitu. Karena dibacakan takbir berkali-kali. Ya intinya kita mengamalkan sunnahnya. Mengamalkan sunnahnya. Ya Rasulullah, inni uridu an usafira fa'ausini. Ya Rasulullah, aku ingin melakukan perjalanan. Berikan kepadaku pesan-pesan, wasiat. Qala alaika bittaqwallah.
Wajib kamu menjaga takwa kepada Allah. Wat takbir ala kulli syarafin, dan bacalah takbir kepada Allah setiap tempat yang tinggi, panjang. Ya. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini yang ke-10, Pak. Jika merasa takut kepada seseorang, ini banyak begal ini. Nah, ini baca doanya nih. Ini kalau lewat Palembang nih. Betul, Pak ya. Mohon maaf kalau ada orang Palembang ini ya. Terkenal itu namanya bajing luncat, Pak ya. Di situ. Tempat ini kalau saya lewat kayaknya takut juga nih. Ya, bisa jadi mungkin godaan tempat yang seram ya, ataupun banyak orang yang melakukan kejahatan di situ. Ya ini doanya. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikanmu pada leher mereka, ya, dan kami memohon perlindungan kepadamu dari kejahatan mereka semua. Kemudian itulah doa yang dibaca Rasul SAW. Yang ke-11, hendaknya banyak berdoa kepada Allah di dalam perjalanan, sebab doa itu doa yang mustajab. Doaul musafir adalah mustajab. Ya. Ini safar kita, Pak, jangan sampai menuju tempat yang dipastikan itu tempat kutukan Allah kepada manusia. Jangan datang ke situ. Oh, saya mau musafir, mau kemana? Ke kota Madain. Madain itu kota yang ada di Arab Saudi. Dulunya itu umat Nabi Soleh dikutuk oleh Allah. Berarti ketika tempat-tempat kutukan ini bukan termasuk safar yang boleh. Rasulullah, Pak, ketika di masa hidupnya dulu bersama sahabat, beliau berpesan, ketika kita melewati kota Madain, kita harus menjauh, jangan mendekat, dan jangan masuk ke dalamnya, kecuali kamu dalam keadaan kuat iman. Bila tidak, maka kamu termasuk golongan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terjadi hari ini, fitnah di Arab Saudi ya. Muhammad bin Salman ini kan putra mahkota. Itu kota Madain dibangun, Pak, untuk objek wisata. Objek wisata. Laut Mati, Bapak nggak usah berkunjung ke sana. Kenapa? Itu tempat dulunya kutukan umat manusia di zaman Nabi siapa? Nabi Lut atau siapa? Pokoknya tempat-tempat kutukan yang sudah dipastikan jangan mendatanginya. Lalu bagaimana dengan Fir'aun? Ya kan? Yang mengunjungi Mesir itu boleh nggak ngelihat Fir'aun di mumi? Boleh kalau itu. Karena ada ayat, al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayatan. Pada hari ini ya Fir'aun, kata Allah, kami selamatkan jasadmu mengapung di laut itu, di laut merah itu, ketemu jasadnya Fir'aun. Yang lainnya hilang, tenggelam. Karena Allah dengan kehendaknya, Fir'aun harus muncul ini. Ditemukan, dibawalah, yang hari ini pun masih ada di mumi ya. Untuk apa? Supaya menjadi pelajaran bagi orang yang datang setelah engkau. Boleh dilihat kalau Fir'aun, Pak ya. Asal jangan didoain Allah maghfirlahu nanti. Ya. Dia Fir'aun laknatullah, orang ngaku Tuhan. Itu yang ke-11 ya. Banyakin doa dalam perjalanan. Yang ke-12, apabila mampir di suatu rumah kosong, hendaknya membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, ini termasuk Bapak singgah di villa, nginep. Kita nggak tahu villa itu keadaannya. Siapa yang nempatin, atau kosong sudah lama. Bacalah kalimat ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau disambung, ya ardu rabbi wa rabbukallah inni a'udzu billahi min syarrika wa min syarri ma fika. Ini lebih panjang doanya nih. Wahai bumi,
Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Aku berlindung pada Allah dari kejahatanmu dan dari kejahatan apa yang ada padamu. Jadi kalau istilah villa yang serem itu apa panggilnya Pak? Ada istilahnya tuh, ya. Oh, menakutkan tuh villanya gitu. Iya, ada istilah yang lebih keren lagi Pak, anak milenial nyebutnya itu. Ya udah baca doa ini, baca doa ini. Yang ke-13, apabila merasa takut karena kesendirian atau kesunyian, hendaknya membaca Subhanal Malikil Quddus Mirabbil Malaikati Waruh Jallatis Samawatu Bil Izzati Wal Jabarut. Ini sendirian iseng kan ya. Ini doa iseng nih. Doa iseng ya. Subhanal Malikil Quddus Mirabbil Malaikati Waruh Jallatis Samawat Bil Izzati Wal Jabarut. Yang ke-14, apabila tidur pada awal malam atau senja, hendaklah tidur berbantalkan lengan tangannya. Jadi lengan tangan gini tuh, kanan. Itu termasuk sunnah. Termasuk sunnah ya. Kemudian yang ke-15, apabila sudah mendekat kepada suatu kota, hendaknya membaca doa berikut ini, yaitu Rasulullah berdoa, Allahumma ij'al lana biha qararan warzuqna fiha rizqan halalan, Allahumma inni as'aluka khaira hadhil madinah wa khaira ma fiha. Ini al-Madinah bukan berarti Madinah Al-Munawwarah ya Pak, Madinah kota yang kita tuju. Wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Masuk ke kota Surabaya umpamanya. Kita kan orang Bekasi. Nah, baca doa ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan kota ini dan aku berlindung dari kejahatannya. Yang ke-17, apabila telah berangkat kembali ya ke kampung halamannya, hendaknya bertakbir 3 kali dan membaca aibuna taibuna abiduna lirabbina hamidun. Makanya doa jamaah haji yang pulang nih ke Indonesia ditambah dengan doa ini ya, berarti dia baca doa safarnya kan, Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd subhanalladzi sahrolana, terus selesai baca doa safarnya ditambah ini di ujung, aibuna taibuna abiduna lirabbina hamidun. Kami kembali bertobat, beribadah dan memuji kepada Rabb kami. Nah, ini pun termasuk doa yang dicontohkan Nabi. Yang ke-18, hendaknya jangan pulang ke rumah pada malam hari, Pak. Dan hendaknya mengutus seseorang untuk menyampaikan berita. Ya dulu kan belum ada HP, karena udah tinggal WhatsApp. Ya, pulang nanti jam 12 malam. Kasih tahu tuh sama yang di rumah. Ya upayakan mungkin di waktu siang supaya tidak mengganggu yang di rumah. Tapi kan susah kalau safar yang sudah ditentukan oleh pemerintah ya. Karena pergi haji atau umroh itu. Kemudian yang ke-19, seorang perempuan tidak boleh berpergian sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Nah, ini untuk perempuan nih, nggak boleh pergi sendirian. Jadi kalau dia musafir dari Jawa Tengah ke sini harus didampingin, ada mahramnya. Kalau enggak berarti dia melakukan perjalanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ibu, dia dari Brebes, dia pandai naik motor, Pak. Dia sendiri aja. Kan musafir, termasuk yang tidak dibenarkan sebenarnya. Saya kira itu kajian kita pada kuliah duha hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan kita tentang etika
dalam perjalanan. Silahkan bila ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan. Fadhal. Iya, untuk untuk kendaraan sama, mau naik bis, mau dia naik motor ataupun apa. Yang penting adalah jarak safar dalam fikih itu sudah terpenuhi. Berapa Pak dalam fikih itu? Pokoknya di bawah 100 ya, masih 80 km sekian lah gitu. Termasuk jarak safar yang sudah ditentukan itu, 80 mil. Berarti kalau dari Bekasi ke Bandung sudah bisa kita posisikan sebagai musafir kita itu. Berarti ngitungin di mana tempat kita tinggal di sini. Bapak di Duku Jamrut, kalau ke Bogor berapa kilo? Nggak sampai 100 kan ya? Nah itu bisa di searching di jarak dalam fikih ya, yang boleh kita itu mengqashar sholat dan menjamak, ditambah juga sebagai statusnya musafir itu berapa. Di sini kan di hadis hanya mengatakan perjalanan yang jauh. Nah fikihlah yang mendetailkan. Ada mengatakan 80 mil. 80 mil ukuran kilometernya berapa? 100-an ya. Nah berarti 80 mil itu kan yang dibahas dalam kitab-kitab fikih. Tinggal disesuaikan dengan jarak hari ini, yaitu menggunakan km, ya kilometer Pak. Jadi sesuaikan aja dengan itu. Berarti kalau sudah 100 kilometer lewat kita perjalanan menempuh, itu sudah musafir namanya. Istilah sudah punya hak untuk mendapatkan rukhsah. Semakin jauh ya udah semakin yakin. Ya. Kalau dari sini ke Semarang berapa kilo? 360-an ya Semarang itu. Kalau ke Ngawi, mana saya Ngawi itu 500 lebih kilo. Pak itu semakin jauh semakin yakin bahwa kita lagi musafir ini. Dan subhanallah dengan kita punya rest area itu terbantu kan. Kita kan pentingnya sholat, bukan cuma istirahat ngilangin rasa pegel kan. Untuk sholat, ini saya belum sholat nih. Dalam perjalanannya kan cukup jauh tuh rest area itu di Semarang itu ya. Ini saya belum sholat zuhur nih. Ini waktunya udah jam berapa nih? Nah, udahlah. Saya akan laksanakan nanti di sholat asar kan. Yang penting ketika kita mau takhir ini sholat zuhurnya, kita niat, ke pas azan tuh niat. Dalam hati. Ya Allah, aku niat sholat zuhur ini akan aku laksanakan nanti di waktu asar gitu. Apa hikmahnya niat ini? La samahullah ketika kita itu terjadi kecelakaan, meninggal dunia dan belum sholat, ya kan masih punya hutang sholat. Karena diniatkan, ya bebas itu, nggak punya hutang sholat. Jadi afdalnya mana? Takdim apa ditakhirkan? Takdim, karena takdim kewajiban kita udah selesai, dimajukan. Ditakhirkan boleh, tetapi setiap azan yang dikumandangkan di waktu sholat itu kita harus niatkan bahwa kita akan mentakhir sholat ini kepada sholat berikutnya. Nah itu Pak Nanang terkait masalah jarak tempuh sudah dalam fikih dibahas 80 mil dan itu tinggal dikiaskan dengan ukuran km hari ini. Masalah kendaraan mau naik apapun, naik pesawat itu nggak ada masalah. Ke Jogja lah. Nah kalau naik motor berapa jam Pak? Naik pesawat cuman 45 menit, 50 menit nyampe. Ya kan? Tetap statusnya dia musafir itu. Tidak dilihat masalah fasilitas transportasi. Yaitu adalah jarak tempuh yang dia sudah lakukan. Ya. Itu yang menjadi jawaban. Padahal.
Kodok. Sudah habis waktunya. Kalau sudah habis total ya harus dikodok. Apakah sholat maghrib dulu? Bebas kita Pak. Maghrib dulu boleh, ya baru sholat asar yang tertinggal. Tapi bila waktunya itu luas, kata Nabi, lakukanlah kodok idza dzakara, apabila ingat. Jadi jangan menunda kodok sholat itu dengan waktu besok. Yang ketinggalan sholat zuhur, mengkodoknya besok pas zuhur berikutnya. Enggak, idza dzakarahu, apabila dia ingat bahwa dia itu lupa sholat atau ketiduran Pak ya. Nah ini udah masuk maghrib nih, gimana? Bapak sholat maghrib dulu, setelah itu dikodok sholat, ya sholat asarnya. Secara hukum boleh. Sebabnya apa? Bolehnya Pak, lupa. Yang kedua kita lelah, mungkin ketiduran. Itu aja. Tapi kalau kena kelalaian kita mengabaikan waktu sholat, itu beda lagi. Bisa jadi kodoknya ditolak. Ya sholat dikodok. Apa alasannya? Lupa. Nah boleh. Kodok sholat kenapa? Tadi ketiduran saya saking lelahnya. Selain itu tidak ada kodok. Nggak ada alasan. Berarti dia melalaikan sholat hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu kajian kita pada duha kali ini. Mudah-mudahan menambah ilmu kita, wawasan kita. Dan bagi kawan kita yang berhalangan pada pagi ini, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pada taklim-taklim berikutnya. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.